Halo guys, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dwi Pranama Medan di channel seputar ikan koi. Kali ini saya akan mereview salah satu breeder koki Bali ya, yang lagi in tentunya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akan menanyakan bagaimana treatment perawatan air, bagaimana tips perawatannya, pemilihan koki Balinya, dan lain-lain. Stay tune terus di video saya di channel seputar ikan koi. Oke, di samping saya ada Dewo Dede, owner dari Koki Raja Farm di mana Om? Di Madangan Kelot, Petak Kaje, Gianyar. Gianyar. Ya. Oke, kalau dari Denpasar kurang lebih 1 jam ya. Nah, kalau dari Denpasar nanti kita akan ada showroom kita di buka Tuban. showroom Ya, Tuban, sekalian showroom dan juga rumah makan di sini. Rumah makan. Boleh nggak nanya kolamnya ini kurang lebih ada berapa nih? Atau gentong, kolam, dan kolam pembesaran, kolam terpal, dan lain-lain. Kalau kolam sendiri dari 7 ditambah 1, 2, 3, berapa itu? Kurang lebih 30-an ada ya? Ada Untuk sama ikannya per hari ini 1000 ada Om? kira-kira kurang lebih segitu. Kurang lebih Ya, segitu. besar, kuraya ya ada. Apa sih tantangannya untuk breeding koki Bali serta penjualan koki Bali ini Om? Ya, kalau di tantangan di masalah sakit atau pembesaran dan sebagainya itu kita tahu sendiri kalau koki Bali termasuk ikan yang mudah dipelihara. Jadi tantangan setiap ikan itu karena mereka hidupnya dalam air, ya tantangannya harus kita memelihara air kan, seperti merawat air. Kalau dibandingkan dengan koki yang lain, ikan ini relatif yang paling mudah untuk dipelihara. Paling mudah untuk dipelihara. Kalau tanpa pompa dan tanpa aerator hidup nggak kira-kira dia? Kalau setahu kita sendiri, ikan ini sudah beradaptasi pada lingkungan. Ya. Jadi ikan ini sudah berada di Bali dalam waktu yang lama. Dia sudah beradaptasi tanpa aerasi. Jadi kalau kita mau memelihara ikan ini tanpa aerasi, dia pasti bakal hidup. Dan kalau pakai aerasi, dia juga bakal hidup lebih sehat lagi. Berarti simpel banget dong perawatannya. Sangat simpel. Jadi koki Bali ikan yang mudah untuk dipelihara. Nah, untuk kelebihan koki Bali dalam perawatannya satu. Terus apa sih kelebihan lainnya koki Bali ini? Mungkin teman-teman di Bali kan udah banyak yang tahu. Mungkin di luar. Kalau menurut saya sendiri, kenapa saya ambil nama farm saya adalah Koki Raja, karena ikan ini menurut saya pribadi ikan yang memiliki dari segi kecantikan, warna, dan bentuk body, menurut saya pribadi adalah dia adalah raja dari antara koki-koki yang lain. Karena dari segi mata dia mempunyai teleskopik yang bagus, body juga dia kebanyakan bodinya bulat telur. Kebanyakan koki-koki lain suka dengan body. Plusnya dia ekor slayer yang panjang. Dan sirip-sirip yang panjang. Jadi menurut saya pribadi ikan ini adalah raja di antara koki-koki yang saya lihat, yang saya pernah lihat. Nah, saya pernah dengar tuh teman-teman. Jadi secara historis juga karena dibawa oleh pedagang Cina di zaman Kang Jingwi kan gitu ya. Betul. Jadi banyak dipelihara oleh para kaum bangsawan di Bali, benar Ya, itu? pada dasarnya ikan koki ini dulunya kemungkinan dia dipelihara oleh kerajaan. Jadi kemungkinan juga kedatangan ikan ini tidak jauh dari bersamaan dengan kedatangan anjing kitamani sama pohon leci. Yang kita tahu sendiri kalau pohon leci yang ada di Bali itu kan nggak sembarang rumah ada pohon leci. Benar. Jadi dulunya hanya di tempat-tempat bangsawan atau puri yang ada pohon lecinya, yang digunakan sebagai ciri khas dari puri. Oke. Itu ya. Nah, tadi kan tantangannya sudah, treatmentnya sudah. Nah, apa sih yang membuat koki Bali ini indah dan wajib dipelihara oleh kawan-kawan di rumah Om? Ya, kalau koki Bali ini wajib dipelihara oleh penggemar ikan mas koki yang lain atau para penggemar ikan mas itu karena kembali lagi seperti tadi, karena mudah dipelihara. Mudah dipelihara ya. Dibandingkan dengan ikan yang lain, ikan mas koki yang lain pastinya lumayan sulit untuk dipelihara karena kita harus maintaining nggak cuma di air dan juga aerasi. Kalau ini kita cukup dengan gentong atau gerabah dengan estetika seni yang lumayan. Dia jadi back to nature. Gerabah gentong kita isi pohon teratai
taruh ikan sudah cantik. Sudah cantik. Ya. Nah, untuk breedingnya susah nggak, Om? Breeding ikan emas koki Bali hampir sama dengan koki lainnya. Jadi untuk masalah breeding lebih detail kita bisa lihat di kita bisa kesini nanti kita ngobrol. Jadi ada teknik-teknik khusus yang saya terapkan untuk breeding. Oke. Ya. Om ini juga, Om Dede ini juga punya channel YouTube apa namanya? Ya, kita channel Gokil Kokin Bali. Gokil Kokiin Bali, nanti Ya. linknya saya taruh di deskripsi video ya. Siap. Nah, untuk pakannya sama nggak dengan koki-koki lainnya? Ya, kalau koki Bali sendiri kita untuk dipakan dia sama. Jadi pakan yang bagus untuk koki Bali adalah pakan yang proteinnya itu tinggi tapi tidak merusak air, Ya. sama seperti koki lain, karena koki Bali yang dipelihara di gentong karena air itu tidak bersirkulasi atau air itu hanya mengendap. Jadi pakan yang high protein yang mampu merusak air kurang direkomendasi untuk ikan ini. Kalau di sini, Om kan farm nih, Ya, banyak ngabisin pakan per bulannya. Kira-kira Om pakai lumayan. pakan apa, Om? Bisa direkomendasi nggak ke teman-teman penghobi koki Bali ataupun Ya. koki-koki lainnya ataupun koi? ya. Kalau menurut saya hasil riset yang pernah saya gunakan di kolam dulunya sih kita produksi pakan sendiri. Ya, Jadi dari bahan tepung, telur dan protein yang tinggi dan kita buat sendiri. benar. Kita confident dengan itu karena tidak merusak air dan membuat ikan menurut saya pribadi bentukan ikan sesuai dengan keinginan, warna dan sebagainya. Nah, kebetulan ada teman yang suruh coba dari pakan ini dari high protein Ya. sebelumnya. Kita coba pakan itu selama sebulan. Ternyata dia malah membuat ikan ini larinya ke ekor sama ke warna. Oh, bagus. Jadi bisa dibilang kalau koki Bali kan maskotnya di ekor. Oh. Jadi apa yang kita kesusahan kita yang membuat ekor itu. Oh. Jadi pakan ini yang saya rekomen saya gunakan untuk saat ini di pakan Toyokana. Toyokana. Iya, Toyokana. Itu pakan import apa lokal, Om? Pakan dari Jepang. Oh. Ya, pakan dari Jepang ya bisa dibilang menurut saya pribadi ya pakan ini yang bagus untuk Bagus, ya? koki Bali. Menurut saya kalau koki lain pun bakal bagus juga karena sensitivitas air, warna, body sudah ada di pakan. Oke, Ya. itu ya. Hmm. Nah, teman-teman, tadi sudah beragam saya tanyakan ya. Ya. Nah, untuk yang gede-gede yang siap jual berapa ekor ya sekarang ada di sini? Kalau sekarang kita ada dari calon indukan, jadi kita tidak jual indukan, kita Ya. jual calon indukan karena indukan kita gunakan untuk sendiri dulu. Kita pencetak ATM lah, ATM kita. Jadi kalau yang remaja kira-kira ada sekitar 100 ekor dah. Oke. Remaja calon indukan. Calon indukan Ya. gitu ya. Oke. Nanti kalau ada teman-teman subscriber saya di luar Bali, bisa nggak bantu kirim-kirim, Om? Ada yang pesan? Ya, siap pastinya. Tapi karena kita tahu sendiri di goldfish itu atau di ikan koki sistem persortiran dan pemeliharaan juga agak lama. Kalaupun tidak ada ikan, kita bisa sistem inden. Oke, Ya. juga sistem inden. Ya, nanti kita lihat pas ikannya gitu. Artinya ada enggaknya ikan. Nanti kita pasti bakal report ke pembeli Oke. atau teman-teman yang menginginkan ikan. Nanti nomor Dewo Dede akan saya taruh di deskripsi video ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja. Nah, kalau backwash-nya atau water treatment-nya kira-kira dengan gentong-gentong atau emer-emer segini berapa bulan sekali nih kuras atau berapa minggu sekali Ya. kuras? Kalau kalau menurut yang pribadi, kalau menurut saya pribadi itu tergantung tempat dari ember ini. Kalau kita pakai ember atau gerabah, gerabah itu kan dari tanah liat. Jadi kalau tanpa aerasi atau tanpa aerator atau tanpa filtrasi, jadi kita bisa lakukan dripping. Jadi kita tambah water dripping atau sifon dasar kolam dan penambahan 10% air itu di 2 minggu sekali pun 2 nggak minggu masalah. sekali masih aman Masih ya? aman. Kalau di koki Bali sampai kejadian teman-teman 1 bulan nggak di dripping, Aman. aman. Wes, Asal populasinya
Satu atau 2 ekor gitu ya? Kalau di gerabah anggaplah tinggi 60, diameter 40, tinggi 40, diameter 60, dikasih 4 ekor remaja sudah. Masih berani dia? Masih berani sebulan. Nah, kalau koki ini di pos makan gimana? Nggak pecah dia bodinya? Nah, itu kadang-kadang yang menjadi dilema. Artinya ikan ini ada dibagi menjadi 3 energi. Ya. Jadi energi mata, bodi, dan ekor. Ya. Biasanya kalau pakan high protein yang terbuat dari hewani, dia akan push ke bodi dan ke bodi doang, jarang ke ekor dan ke mata. Oh. Nah, jadi bukannya nggak bakal tumbuh, tapi pending. Lambat. Jadi ekor itu akan keluar ketika dia di umur 1 tahun ke atas sampai ke 2 tahun baru memanjang ke ekor. Oke. Jadi mereka fokus ke bodi dulu, dan mata pun kalau kadang-kadang kalau bodinya terlalu besar dia lambat ke mata. Kadang-kadang juga nggak bakal keluar mata. Berarti penting ya proses pemilihan pakan yang pas tuh ya? Penting sekali kalau di koki Bali. Penting sekali di koki Bali. Jadi pakan yang terlalu high juga nggak bagus, terlalu low protein juga membuat ikan terlalu kecil. Oke, berarti yang middle aja yang pas. Middle. Om, di koki Bali ini kan ada proses mutasi warna. Ya. Menurut Om penting nggak faktor pakan itu dalam proses mutasi warna atau faktor lain? Ya. Atau faktor genetik ikan? Yang mana yang terpenting, Om? Kalau di faktor mutasi kita yang saya lihat sendiri di koki, Ya. Itu semua faktor yang Om sebutkan tadi itu saling berkaitan karena genetik akan membuat warna karena dia sudah diperkuat oleh F atau perkawinan. Ya. Terus Ideal. iya, kalau air dia bakal mempengaruhi di warna, dan lagi satu lagi musim biasanya kalau di koki Bali. Banyak kita lihat teman-teman breeder pada bulan-bulan ini akan keluar warna merah putih, atau bulan-bulan sebelumnya akan keluar warna orange. Itu dipengaruhi oleh faktor bulan. Kalau di Bali. Pakan juga penting ya? Pakan terutama. Nah, Kira-kira nih Om, saya potong sedikit sorry ya. Untuk menemukan mutasi warna itu kira-kira dari telur memakan waktu berapa lama, berapa tahun itu? kalau di koki Bali kita ada 2 tipe mutasi. Ya. Jadi dari mutasi cepat dan mutasi lambat menurut saya pribadi. Untuk cepatnya berapa bulan? Kalau mutasi cepat itu di 1 bulan pertama kita sudah kelihatan warnanya. Kalau lambatnya? Kalau lambatnya dia bisa 1 tahun, 8 sampai 1 tahun baru bermutasi berwarna. Nah, saya kan orang awam di koki nih. Menurut saya kan lebih bagus lihat yang warna-warna. Betul. Mata yang yang menilai kan. Nah, sementara di koki Bali itu adalah bahkan brandnya mereka terkenal dengan warna koki hitam, benar nggak? Koreksi jika saya salah. Menurut Om lebih mahal yang berwarna apa yang memang hitam? Ya, kalau di koki Bali sendiri ada istilah di warna itu. Jadi warna itu adalah bonus. Ya. Jadi ada yang suka warna solid dan ada kombinasi. Jadi solid itu bisa dibilang merah, orange, putih, hitam, dan yang jarang ada lemon. Lemon ya. Jadi warna itu akan mempengaruhi harga ketika warna itu yang susah dicari. Yang bisa dispesifikasi ikan koki yang bagus itu kriterianya seperti apa? Kalau di koki Bali. Kalau di koki Bali. Kalau di koki Bali kriteria untuk saat ini yang pertama kesusahan yang awal adalah mata. Terus? Jadi mata itu biar teleskopik, artinya menyudut ke depan di 45 atau 35 derajat ke arah depan. Oke. Terus di body dia minimal body itu harus bulat. Iya, seperti bentuk telur ayam kampung. Oke. Ya, bentukan bodinya bulat seperti ayam kampung. Ekor minim di 1,5 body, panjang body. Jadi body anggap di 3 cm, ya ekor sampai 5 cm. Kalau istilahnya yang koki-koki ngebarong itu gimana dulu? Ngebarong itu adalah ketika dia ngebreak, ekornya akan kebuka seperti itu ya. Jadi ngebarong dia nyimbar bahasa gitunya. Oke. Mungkin hanya sekian video saya teman-teman, kurang lebih 13 atau 14 menit. Dan jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagikan di sosial media Anda, Facebook, IG,
bahkan TikTok. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Salam koi untuk kebahagiaan.